Halo semuanya, video kali ini adalah lanjutan daripada analisa grafik yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, pada kumpulan soal UTBK tentang grafik-grafik yang muncul pada gelombang yang pertama, khususnya di sesi-sesi yang terakhir ya. Nah, ini 5 soal lagi akan kita bahas tentang grafik ya, grafik. Nah, contoh yang nomor 6 di sini diketahui L1, L2 merupakan dua garis singgung yang berbeda pada kurva fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 3. Jika L1 adalah garis singgung kurva di titik 3,3, disebutkan seperti itu ya. Nah, dan L2 adalah garis singgung kurva di titik A, D, A, B, kemudian L1 dan L2 memiliki titik potong dengan sumbu Y yang sama. Nah, ini kita garis bawahi terlebih dahulu. Titik potong sumbu Y-nya sama ya. Nah, kemudian tentukanlah A dan B ya, tentukan A dan B dengan mengacu kepada kecukupan data yang disajikan di bawah. Oke, yang pertama teman-teman, kita mau mencari suatu yang sudah menjadi ketetapan ya, acuannya di sini kita anggap acuannya itu yaitu yang pertama garis singgung yang berbeda itu tadi ya, diketahui langsung L1 ya, L1 garis 1 itu melalui titik 3,3 ya. Nah, kemudian kalau ada garis singgung melalui titik 3,3 berarti ini gradiennya bisa kita cari ya. Gradiennya adalah turunan, yaitu turunan kurvanya 2x dikurang 3. Berarti hasilnya adalah 6 dikurang 3. Berarti gradiennya 3. Nah, kemudian dari sini berarti bisa kita ambil persamaan garis singgungnya tadi. Y dikurang Y1, 3, sama dengan M, 3, dikali X dikurang X1, 3 ya. Nah, ini kan X1 dan Y1. Ini adalah gradiennya, tinggal dimasukin. Nah, Y dikurang 3 ini sama dengan 3X dikurang 9. Nah, berarti Y-nya sama dengan 3X dikurang 6. Jadi kesimpulannya di sini yang udah menjadi ketetapan atau acuan kita tadi, katanya memotong sumbu Y di titik yang sama. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya tadi adalah 0, titik potong sumbu Y, X-nya 0, Y-nya sama dengan berapa itu di sini? Negatif 6 ya. Nah, ini yang menjadi acuan kita ya. Titik potong terhadap sumbu Y-nya 0, negatif 6. Nah, kemudian untuk kecukupan data yang pertama ya, kecukupan data pertama di sini disebutkan gradien garis yang kedua ya. Ini berarti kita tinjau L2-nya ya. L2-nya. Nah, gradien garis L2 itu sama dengan negatif 9 ya kan? Nah, kemudian L2 itu melalui titik A, B disebutkan di soal. Berarti di sini sudah pasti kita pakai juga titik potong terhadap sumbu Y-nya ya, 0, minus 6 ya kan? Nah, kemudian A, B itu terletak pada parabola, berarti A, B-nya itu kita ganti ke parabola X-nya sebesar A ya. Maksudnya seperti ini. Kalau X-nya kita ganti A, maka Y itu sama dengan B, ya kan? Fx itu adalah Y, B sama dengan X-nya ganti A kuadrat dikurang 3A ditambah 3. Nah, berarti titik ini boleh saya ganti menjadi A, B. A kuadrat dikurang 3A ditambah 3, ya kan? Nah, kemudian dari dua titik ini, ya, ini titik 1, ini titik 2, dari dua titik ini berarti kan bisa kita tentukan gradien, ya kan? Nah, gradien itu rumusnya apa dari dua titik? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, ya. Nah, ini tinggal kita isi. Gradiennya diketahui negatif 9 ini tadi, ya kan? Nah, ini sama dengan Y2-nya berapa? Anggap aja ini X1, Y1 atau X2, Y2 boleh. Ini X1, X2 boleh, ya. Nah, atau langsung aja ambil Y2 dikurang Y1, A kuadrat dikurang 3A tambah 3, dikurang Y-nya di sini. Negatif 6, berarti tambah 6. Ya kan? Nah, kemudian ini dibagi dengan X-nya. A. Di sini X-nya A, dikurang X-nya di sana. 0, berarti ini tinggal A aja kali silang. Minus 9A sama dengan, ya, minus 9A sama dengan A kuadrat dikurang 3A
ditambah 9, atau A kuadrat ditambah 6A ditambah 9 sama dengan 0. Ini adalah A tambah 3 kuadrat ya. Ini sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan minus 3. A-nya dapat minus 3, berarti B-nya juga bisa dapat. Nah, pertanyaannya kita mau mencari nilai A dan B. Berarti dengan kecukupan data 1 bisa kita peroleh nilai A dan B-nya dari sana. Nah, kemudian untuk kecukupan data yang kedua, ya, kecukupan data yang kedua, di sini disebutkan garis L2 itu melalui titik, ya, L2-nya melalui titik negatif 4,30, ya kan? Nah, kemudian juga berarti melalui titik potong dengan sumbu Y yang sama tadi. Titik potong terhadap sumbu Y-nya yang sama tadi berapa? 0,-6. Ya kan? Nah, kemudian dia juga melalui titik A, B. Dan kita mau cari A, B-nya ini sekarang. Ya kan? Nah, A, B-nya tadi sudah kita ganti menjadi A kuadrat dikurang 3A tambah 3. Ya, tambah 3. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan A dan B-nya itu? Ini kita peroleh dari sini. Dari dua titik ini kan sudah bisa kita cari gradiennya juga itu. Ya kan, dengan menggunakan rumus ini tadi, gradien dari dua titik berarti 30 dikurang negatif 6 per, ya kan, negatif 4 dikurang 0. Ini sama dengan, ya, ambil lagi gradien dari dua titik. Kita misalkan yang gampang itu kita pasangkan yang ini, ya kan, gradiennya. Ini juga gradien dari sini berarti A kuadrat selisih Y-nya ya, Y1 dikurang Y2, A kuadrat dikurang 3A ditambah 3 dikurang negatif 6, berarti tambah 6 per, ya kan, A dikurang 0A. Nah, kalau dari sini kan berarti udah bisa lagi kita tentukan nilai A-nya. Ini 36 bagi ini minus 9. Nah, berarti sama lagi ke bentuk yang ini tadi kan. Nah, sama lagi ke bentuk itu berarti dapat nilai A dan demikian juga dapat nilai B-nya. Sehingga kecukupan data 1 sendiri bisa, kecukupan data 2 sendiri juga bisa. Pilihannya adalah pilihan yang D. Ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Demikian juga pernyataan 2 saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Baik, kita lanjut lagi dengan yang nomor 7. Di sini disebutkan ada fungsi f(x) memiliki garis singgung di titik A, B, ya, di mana B-nya lebih besar dari A dan lebih besar dari 0. Jika garis singgung tersebut memotong sumbu Y di titik 0,-28, maka A tambah B-nya. Oke? Nah, jadi sama seperti yang tadi pengertiannya, titik A, B terletak pada fungsinya, ya. Nah, berarti dengan demikian titik ini dilalui oleh kurva tersebut. Artinya titik A, B nanti B-nya itu bisa kita ganti menjadi apa? B itu adalah Y, gitu kan? Nah, kemudian supaya dapat nilai B-nya dalam A, ini X-nya kita ganti semuanya dengan A. Berarti A, B menjadi B-nya A kuadrat dikurang 6A ditambah 8. Ya kan? Nah, itu titiknya. Kemudian yang kedua juga melalui titik 0,-28. Ya. Nah, itu dari ketentuan titik. Kemudian yang namanya garis singgung, gradien, ya. Gradiennya itu adalah turunan kurva. Turunin berarti 2x dikurang 6, ya kan? Ya, 2x dikurang 6. Nah, kemudian supaya angka karena titik singgungnya tadi di A, B, x-nya A, ini berarti kita ganti x-nya A, ya kan? Nah, berarti 2A dikurang 6. Nah, itulah gradiennya. Nah, kemudian dari rumus gradien, ya, dari rumus gradien oleh dua titik, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 tadi. Ya, gradiennya apa? 2A dikurang 6. Sama dengan Y2-nya, kita misalkan ini ya, X2, Y2. Nah, Y2-nya adalah A kuadrat dikurang 6A ditambah 8, kemudian dikurang dengan negatif 28 per, ya kan, X-nya apa itu? A dikurang 0. Ini berarti A kali silang sana, 2A kali A, 2A kuadrat dikurang 6 kali A, 6A, sama dengan A kuadrat
dikurang 6A ditambah 36. Ya kan? Nah, pindah ruas, ini jadinya A kuadrat, 2A kuadrat dikurang A kuadrat, negatif ini coret, sama dengan 30. Nah, A-nya adalah positif atau negatif 6. Tapi A-nya yang kita pakai adalah yang positif 6. Karena disebutkan tadi A dan B itu lebih besar dari 0, bilangan positif maksudnya. Nah, kemudian kita cek nilai B-nya. B tadi adalah A kuadrat dikurang 6A ditambah 8. Nah, A-nya kita isi 36 dikurang 36 ditambah 8. Kita coret. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, jadi A, B-nya adalah 6,6 dan 8. Sehingga yang ditanya apa, teman-teman? A ditambah B ya. Berarti hasilnya adalah 6 ditambah 8, hasilnya adalah 14. Baik, kita lanjut lagi dengan yang nomor 8 di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir itu dinyatakan sebagai apa, gitu ya. Nah, yang biasa pada program linear itu kan daerah jawabnya cuma 1. Ini ada 2, ya. Nah, jadi ini nanti cara mengerjakannya kalau cara biasa kita tinjau satu-satu ya, daerah jawabnya yang ini aja dulu yang kita tinjau, abaikan contohnya yang pertama ya kan. Nah, kemudian kita tinjau lagi yang kedua, abaikan yang pertama lagi gitu ya. Nah, kemudian nanti kita iriskan sifat yang sama yang bisa kita peroleh dari penyelesaian yang pertama dan yang kedua ya. Nah, ada di sini cara cepatnya ya, cara cepatnya ini cirinya setiap ada daerah jawab seperti ini yang terdiri dari 2 daerah jawab, maka kesimpulannya cukup kita ambil hasil kali dari persamaan garisnya ya. Persamaan garisnya dikalikan. Nah, makanya di sini kan jawabnya dalam bentuk perkalian semua ini. Jadi kalau contohnya ada dibuat dalam bentuk yang tidak perkalian, nah itu nggak usah diperhatikan lagi. Jadi yang perlu kita perhatikan jawabnya dalam bentuk perkalian. Nah, maksud saya seperti ini. Coba kita anggap contohnya ini adalah garis 1. Ya, ini garis 1, kemudian ini garis yang kedua. Nah, kita perhatikan garis 1 itu persamaannya apa? Setiap garis yang melalui 0,0 itu rumusnya Y sama dengan MX. Nah, M-nya aja yang tinggal kita cari di sini, yaitu dari Y per XI. Titik yang lain yang diketahui. Di sini kebetulan titiknya 2,2. Nah, berarti M-nya itu adalah 2 per 2, ini sama dengan 1. Ya kan? Nah, jadi garisnya adalah Y sama dengan X, atau pindahkan Y dikurang X sama dengan 0, ya kan? Nah, langsung kita tinjau lagi persamaan garis yang kedua. Persamaan garis yang kedua itu sama, Y sama dengan MX. M dari titik yang dia lalui, ini koordinatnya negatif 2,4. Nah, berarti gradiennya bisa kita ambil langsung 4 per negatif 2 atau negatif 2, sehingga persamaannya adalah negatif 2x. Pindah ruas, Y dikurang 2x, ya kan? Y dikurang 2x sama dengan, pindah Y ditambah ya, Y tambah 2x sama dengan 0. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini kita kalikan. Y dikurang x, ya kan? Y dikurang x kita kali dengan Y ditambah 2x, kemudian lambangnya apa? Besarkah atau kecil dari 0? Caranya uji titik salah satu titik yang ada pada daerah jawabnya. Nah, contohnya yang kelihatan di sini, contoh ini, ya kan? Titiknya ini adalah 0,4. Kita uji langsung. Kita masukin ke sini 0,4, ya. Nah, kalau kita masukin titiknya 0,4, sehingga 4 dikurang 0 dikali 4 ditambah 0, hasilnya adalah positif. Berarti kesimpulannya apa? Pertidaksamaannya kita pakai lambang besar sama dengan 0. Jadi jawabnya adalah Y dikurang X, Y tambah 2X besar dari 0. Pilihannya adalah yang B, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang berikut, yang keempat. Di sini disebutkan, perhatikan gambar di bawah ini, daerah hasil atau range fungsi dari daerah tersebut ya. Nah, teman-teman, kalau yang dimaksud dengan range fungsi, ini berarti range pada fungsi Y sama dengan fx. Ini adalah Y sama dengan fx. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis yang sejajar sumbu Y, dia memotong grafiknya tepat 1 kali. Ya kan? Nah, ingat pada UTBK tahun 2019 ya.
Ciri-ciri daripada grafik Y sama dengan Fx dan X sama dengan Fy. Nah, kalau range itu berarti range fungsinya, atau saya singkat, range fungsinya itu adalah Y-nya. Y-nya atau Fx-nya, ya. Nilainya itu Y-nya. Ya kan? Y itu adalah yang horizontal, yang vertikal, ya. Yang vertikal kalau pada grafik. Kalau ditanya domain itu ini adalah, atau domain fungsi ini adalah X. Ya kan? Nah, X itu posisinya yang horizontal, ya, horizontal. Nah, dari grafik ini mana range fungsinya, mana nilai Y-nya. Jadi kita perhatikan di Y. Nah, ini Y-nya itu yang paling kecil minus 3. Yang paling besar itu ke atas sampai ke atas seterusnya ini, karena grafik ini nanti akan diteruskan, ya, bisa diteruskan sampai tak hingga. Nah, jadi dengan kata lain di sini dari grafik ini bisa kita ambil range fungsinya. Range-nya adalah Y yang lebih besar atau sama dengan minus 3. Berarti jawabannya adalah himpunan bilangan real yang nilainya lebih besar atau sama dengan minus 3. Pilihannya yang D. Baik, kita lanjut dengan yang nomor 10. Di sini disebutkan ada lingkaran kecil, pusatnya 1,1, menyinggung sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y tentunya. Nah, kemudian ada lingkaran besar juga menyinggung koordinat dan lingkaran kecil tadi, ya. Nah, jadi lingkaran kecil ini pusatnya adalah 1,1. Oke, nah ini pusatnya itu kita misalkan namanya M gitu ya. Kemudian di sini titik singgungnya mereka itu kita misalkan N gitu ya. Nah, kemudian ini adalah O, kita misalkan O. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan jari-jari yang besar, ya, pertanyaannya jari-jari yang besar. Coba kita perhatikan dari lingkaran yang jari-jarinya jari-jari yang kecil, ya. Kita misalkan tadi jari-jari yang kecil itu anggap seperti ini, R kecil saya anggap, ya. Nah, kemudian kalau ini R kecil, ini kita tarik kemari berarti R kecil akar 2, ya, Pitagoras kan? Ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarin. Nah, berarti R akar 2. Nah, di mana R-nya tadi adalah 1. R-nya sama dengan 1. Nah, sehingga dengan kata lain ini tadi O, kemudian di sini tadi M, maka OM-nya itu sama dengan 1 R akar 2, R-nya kebetulan 1 tadi, berarti 1 akar 2 atau akar 2 aja langsung, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari O ke B, coba perhatikan dari O ke B. Dari O ke B di sini, ya. Nah, berarti O ke B itu adalah OM, ya, OM ditambah MN ditambah NB, ya, tambah NB. Nah, berarti OB-nya itu sama dengan OM tadi. Udah kita dapat akar 2, MN itu masih jari-jari lingkaran yang kecil, 1 tadi diketahui dari soal, ya kan? Nah, kemudian ditambah NB, ya, NB. NB itu adalah jari-jari lingkaran besar. Nah, sedangkan OB itu, ya, OB-nya itu juga bisa kita cari dengan cara apa? Pitagoras, ya, OB kuadrat ini sama dengan OM kuadrat ditambah dengan MB kuadrat, gitu ya. Nah, berarti tinggal kita isi ini, akar 2 ditambah 1 ditambah R kuadrat, gitu ya. Ini sama dengan OM, itu adalah jari-jari yang besar tadi, kuadrat, MB, ya kan, itu juga, ya, OM-nya jari-jari lingkaran yang besar kan, karena kan sama dengan ini, ya. OM itu kan sama dengan yang ini. Kemudian MB itu juga sama dengan jari-jari yang besar. Nah, berarti akar 2 tambah 1 tambah R kuadrat, ini sama dengan ada 2 R kuadrat. Ya kan? Nah, ini duanya kita ganti ini. Berarti ini jadinya akar 2 R kuadratnya saya keluarkan, bisa ya? Nah, jadi akar 2 tambah 1 tambah R kuadrat, ini sama dengan akar 2 R kuadrat. Nah, kuadratnya itu bisa kita hilangkan lagi, sehingga 2 tambah 1 tambah R, gitu ya. Ini sama dengan akar 2R, ya kan, akar 2R. Nah, sebenarnya ini plus minus akar 2R. Kita ambil yang positif, coba. Nah, berarti akar 2R dikurang R sama dengan
akar 2 ya, ini akar 2 tambah 1. Nah, R-nya kalau kita keluarkan, maka akar 2 dikurang 1 sama dengan akar 2 tambah 1, sehingga R-nya adalah akar 2 tambah 1 per akar 2 dikurang 1. Nah, ini R-nya supaya rasional kita kali dengan bilangan sekawan akar 2 tambah 1 per akar 2 tambah 1 ya. Nah, jadi R-nya sama dengan akar 2 tambah 1 kuadrat ya. Akar 2 tambah 1 kuadrat per akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, bilangan sekawan ya. Nah, sehingga hasilnya sama dengan apa ini kalau dikuadratin 2 tambah 2 akar 2 tambah 1 per 1. Dan hasilnya adalah 3 tambah 2 akar 2 ya. 3 ditambah 2 akar 2. Pilihannya adalah yang C. Oke. Nah, sampai ketemu lagi di pengulasan tentang grafik-grafik untuk pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita akan keluarkan bentuk-bentuk yang lebih mirip dengan matematika gelombang. Oke. Sampai ketemu, tetap semangat.